dari kelompok 3 tugas mata kuliah Masail Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Pada video kali ini kami memenuhi tugas mata kuliah Masail dengan tema definisi kisos dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum nasional. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Cinta Resta Negara. Saya Amelia Maulida Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani. Kenalkan, nama saya Andriansyah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi kisos. Secara etimologis, kisos berasal dari kata koso yakusu kososon yang berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti kisos secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan sanksi hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Sanksi kisos ada dua macam, yaitu jarimah pembunuhan dan yang kedua jarimah penganiayaan. Jarimah pembunuhan, sanksi hukum kisos yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja terencana terdapat dalam firman Allah berikut yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Ada beberapa bentuk pembunuhan terkait dengan penerapan sanksi dalam jinayat, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan mirip disengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana nasional. Sebelum menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan, maka terlebih dahulu dijelaskan klasifikasi pembunuhan dalam hukum pidana nasional. Hal ini dimaksudkan memudahkan atau untuk memudahkan dalam menentukan pemberian sanksinya. Pembunuhan pidana hukum atau pembunuhan dalam hukum pidana nasional terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu pembunuhan biasa atau dotlag. Pembunuhan biasa ini sebagaimana biasa diatur dalam pasal 338 KUHP yang pada pokoknya berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Yang kedua, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu atau mort. Kejahatan ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang isinya adalah sebagai berikut. Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pembahasan ketiga yaitu sanksi pembunuhan dalam hukum Islam pidana. Pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam diberi sanksi qisas dan diyat bagi pelaku yang melaksanakan dengan sengaja, sedangkan pembunuhan karena kesalahan sanksinya adalah memerdekakan hamba sahaya dan sanksi diyat. Qisas dapat dilaksanakan apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku, akan tetapi apabila keluarga memaafkan maka kisos diganti menjadi diyat atau ganti rugi dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Sinkronisasi kisos terhadap sistem hukum di Indonesia. Sinkronisasi atau hubungan pidana mati, hukum pidana di Indonesia atau nasional terhadap hukum Islam terdapat pada persamaan dan perbedaan. Yang paling pokok di antara keduanya yaitu persamaan terletak pada tujuan pemindanaan antara pidana mati menurut hukum pidana di Indonesia. Dan hukum Islam merupakan upaya yang terakhir dilakukan apabila upaya yang lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil.
terletak pada sumber dan sistem yang digunakan. Dalam kurung pidana mati dalam hukum pidana Indonesia bersumber pada KUHP dan undang-undang yang bersangkutan, sedangkan pidana mati dalam hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis.